Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang keliling bangun datar. Nah, ketika kalian di kelas 4, kalian sudah belajar tentang ciri-ciri berbagai bangun datar. Adapun untuk materi kali ini ada tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, kalian mampu memahami konsep keliling bangun datar. Yang kedua, kalian dapat menghitung keliling berbagai bangun datar seperti segitiga, persegi, persegi panjang, dan segi banyak. Yang ketiga, kalian dapat menerapkan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Dalam materi keliling bangun datar, kita akan mempelajari beberapa hal. Di antaranya adalah pengertian keliling bangun datar. Yang kedua, keliling segitiga. Yang ketiga, keliling segi empat. Dan yang keempat adalah keliling segi banyak. Apa itu keliling bangun datar? Keliling bangun datar adalah jumlah total panjang dari semua sisi yang membatasi bangun datar tersebut. Yang pertama ada keliling segitiga, yaitu 1. Segitiga sembarang. Keliling segitiga sembarang kita jumlahkan dari ketiga sisinya karena ukurannya berbeda. Misalnya segitiga ABC. Cara mencari kelilingnya adalah sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Berikutnya ada segitiga sama sisi. Nah, karena ketiga sisinya itu sama panjang, maka keliling segitiga sama sisi itu kita peroleh dari 3 kali sisi-sisinya. Yang ketiga adalah segitiga sama kaki. Karena ada dua sisi yang sama, maka keliling segitiga kita peroleh dari alas ditambah 2 kali kaki segitiga tersebut. Ya, ada keliling segi empat. Nah, yang pertama itu ada bangun persegi. Persegi mempunyai sisi-sisi yang sama ukurannya. Ada 4 sisi, yaitu untuk keliling persegi, kita cari dengan cara mengalihkan sisi-sisinya sebanyak 4 kali atau keliling persegi 4 kali sisi. Yang kedua, ada persegi panjang. Karena ada dua sisinya yang berbeda, yaitu maka keliling persegi panjang kita peroleh dari 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar atau 2 kali panjang ditambah lebar. Selanjutnya ada trapesium. Trapesium juga sama, kita cari kelilingnya dengan menjumlahkan keempat sisi-sisinya, yaitu sisi atas ditambah sisi bawah ditambah 2 kali sisi samping. Bangun selanjutnya adalah jajaran genjang. Nah, jajaran genjang ini mempunyai 4 sisi yang berbeda ukurannya. Jadi, untuk memperoleh keliling jajar genjang, kita misalkan sisi atas dan bawah itu kita sebut saja A, sisi A dan sisi C. Kemudian sisi miringnya adalah sisi B dan sisi D. Maka untuk memperoleh keliling jajar genjang yaitu dengan menjumlahkan ya sisi A ditambah sisi C ditambah sisi B ditambah sisi D. Karena ukuran sisi B sama dengan D dan ukuran sisi A sama dengan sisi C, maka keliling jajar genjang dirumuskan 2 kali sisi A ditambah sisi B. Kemudian yang kelima ada bangun belah ketupat. Seperti halnya persegi, belah ketupat mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Maka keliling belah ketupat itu bisa kita peroleh sama seperti persegi tadi, yaitu belah kelilingnya sama dengan 4 kali sisi. Kemudian yang keenam ada layang-layang. Kita misalkan layang-layang ABCD. Kalian tahu sisi AB sama dengan sisi AD. Sedangkan sisi CD sama dengan sisi CB. Maka
Untuk keliling layang-layang kita peroleh dari 2 kali sisi CD ditambah 2 kali sisi AB atau 2 kali CD ditambah AB. Yang terakhir ada sekeliling segi banyak. Segi banyak dibedakan menjadi segi banyak tidak beraturan dan segi banyak beraturan. Segi banyak tidak beraturan memiliki sisi-sisi yang tidak sama panjang, sehingga kelilingnya diperoleh dengan cara menjumlahkan semua sisinya. Sedangkan segi banyak beraturan memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Oleh sebab itu, keliling segi banyak beraturan diperoleh dengan cara menjumlahkan semua sisinya atau mengalikan sebanyak segi dengan panjang tiap sisinya. Misalnya, terdapat segi 5 beraturan seperti gambar di samping. Sisi-sisi pada segi 5 beraturan itu sama panjang, sehingga keliling segi 5 bisa kita peroleh dari 5 kali sisinya. Nah, konsep yang sama juga berlaku untuk mencari keliling segi banyak peraturan yang lainnya. Demikian anak-anak penjelasan dari Bu Tias. Semoga kalian bisa memahami konsep keliling bangun datar sehingga bisa untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.